Mas Riza kerjanya apa sih? Aku adalah pengangguran yang gagal jadi pengangguran. Jadi kalau misal dibilang pengangguran sukses itu kan dia sukses nganggur. Dia nggak bener-bener nggak ngapa-ngapain. Tapi aku kayaknya nganggur tapi ya ada aja yang dikerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Reza. Domisili di Solo. Saya adalah seorang pengangguran gagal jadi pengangguran. Kalau bisnis, saya suka di bidang fotografi, cuman nggak cuman fotografi, saya mungkin lebih ke freelancer. Jadi apapun yang bisa jadi duit saya ambil. Misal itu fotografi, videografi, desain, ngajar, ngeles, bikin cover, nyanyi, bikin kerajinan tangan, apapun yang bisa jadi duit aku ambil. Jadi dulu pas awal itu ide bodohnya adalah aku nggak pengen jadi pegawai, nggak suka diatur orang lain, lebih tepatnya nggak suka pakai seragam, nggak suka pakai baju rapi. Wait a minute. Idealisnya dulu gitu. Jadi ketika orang tua pengen anaknya jadi PNS, waktu itu rebel banget. Jadi aku nggak pengen jadi PNS gitu kan. Terus buat buktiin, aku cari sebuah sumber pendapatan. Aku nggak bilang pekerjaan ya, sumber pendapatan. Gimana bisa tetap hidup, tetap dapat duit tanpa harus jadi pegawai, tanpa harus ikut tes PNS dan lain sebagainya. Pas itu yang kepikiran adalah aku suka main, kayaknya jadi tour guide asik nih. Terus dibantu beberapa temen channel, akhirnya bikin tour guide ke Karimun Jawa dulu tuh. Seneng banget Karimun Jawa, soalnya itu keren aja sih kalau menurutku dan nggak terlalu jauh dari Solo. Jadi sempet jalan sekitar 6 bulan atau hampir setahun. Ketahuan sama ibu. Pas itu ketahuan sama ibu, terus posisi masih kuliah, masih skripsi, dimarahin, nggak boleh. Maksudnya kalau ke Karimun Jawa dulu tuh 5 hari di Karimun, 2 hari di Solo doang. Jadi jarang banget bisa fokus ngerjain skripsi dan nggak lulus akhirnya. Terus ketika dimarahin, udah aku stop di Karimun Jawa sebagai tour guide, tapi masih sebagai marketing dan lain sebagainya. Terus nemu Umbul Ponggo waktu itu. Jadi karena hasrat Karimunnya masih ada, waktu itu di dekat rumah, tepatnya di Klaten itu nemu namanya Umbul Ponggo. Zaman masih sepi abis. Umbul Ponggo itu adalah sebuah kolam mata air, dan di dalamnya banyak banget ikannya yang itu bening banget. Jadi kalau misal bisa ambil foto di dalam, bikin seolah-olah Karimun Jawa tapi di air tawar gitu. Hey, that's pretty good. Nah, idenya dulu awalnya dari situ, akhirnya sempat ditolak beberapa kali sama desa. Akhirnya setelah nyoba jalan sendiri dan hasilnya bagus, disupport lah sama desa buat bikin Umbul Ponggo sebuah wisata yang serius gitu. Jadi fasilitasnya, tiketingnya, proteksinya gitu-gitu udah seperti tempat wisata yang profesional gitu lah. Nah, dari situ dari yang awalnya jiwanya adalah jiwa tour guide, terus jadi suka ke kamera. Jadi kayak ngefans banget sama underwater fotografi. Dari basicnya udah bisa renang, udah dikit-dikit ngerti kamera, nekat upgrade dari yang tour guide ke underwater fotografi. Akhirnya bikin namanya Kuda Laut Underwater Fotografi. Di situ kalau yang selama ini sih fokusnya di prewedding, jadi underwater prewedding. Terus karena nggak tiap hari, jadi underwater prewedding itu mungkin sebulan itu paling 2 atau 3 kali. Juga udah punya beberapa bukan karyawan sih, rekan kerja.
Wow. Rekan kerja yang bisa nge-handle tour guide-nya di Ponggok. Jadi udah nggak terlalu fokus di Ponggok lagi, lebih fokus di kuda lautnya. Punya banyak free time, akhirnya ngapain lagi daripada bosen kan ngapain-ngapain. Dan karena basicnya suka main, akhirnya tahun 2018 akhir itu mutusin buat bikin channel YouTube yang alhamdulillah sekarang udah bisa menghasilkan. Jadi pendapatan tambahan lah. Terus dari situ entah kenapa terkenal jadi orang yang bisa moto, orang yang bisa video, padahal dibandingin sama yang lain cupu banget. Jadi bener-bener buat have fun aja kameranya, dan syuting dan lain sebagainya nggak ada yang heavy gear dan lain sebagainya, itu bener-bener buat have fun. Tapi akhirnya dipercaya buat pegang ekskulnya Asalam Solo. Jadi pondok pesantren Asalam, mereka punya ekskul namanya Flash On fotografi. Di situ aku didaulat dipasrahin buat nge-handle anak-anak, buat ngajarin mereka, buat pendampingin mereka di situ. Terus pendapatanku selanjutnya adalah dari lomba. Aku suka banget ikut lomba online, terutama lomba foto atau lomba video gitu, yang biasanya sering banget diadain sama brand-brand produk-produk gitu kan. Misal ada produk minuman yang dia bingung nyari iklan, terus dia ngadain lomba, nanti video paling kreatif dapat hadiah. Nah, semacam kayak gitu. Aku suka banget. Wait a minute. Satu-satu nyomot teko ibu, dua-dua pakai gula Jawa, tiga-tiga asli air kelapa, 1, 2, 3 gabung semuanya. Ikutan lomba-lomba kayak gitu. In fact malah pas awal-awal aku dapat gear kamera gearku zaman awal-awal dulu, itu adalah hasil dari ngumpulin duit dari lomba-lomba pas zaman kuliah dulu. Terus dapat kamera pertama, terus mulai ke bisnis fotografinya itu. Dan kegiatan sehari-harinya sih yang utama, yang maksudnya jelas jam dan waktunya, itu adalah yang di Asalam itu. Jadi ngajar ekskul, dampingin ekskul, tapi sering juga diminta buat jadi freelance di studio-studio foto. Terus masih prewedding juga, jadi pakai sebenarnya nggak ada itunya sih, nggak ada tim khususnya buat prewedding. Jadi ketika ada orang pengen prewedding gitu kan, terutama yang underwater, terus kita ketemu pas hari H. Cuman itu kan nggak tiap hari. Masih suka bikin konten-konten YouTube. Jadi konten YouTube-nya kebanyakan jalan-jalan. Jadi sambil jalan-jalan, sambil ngasih review, ngasih pengetahuan ke orang yang pengen datang ke situ, sekalian mempromosiin. Soalnya aku juga lebih suka tempat wisata yang emang belum terkenal daripada yang udah ramai duluan. Jadi sekalian ngasih info lah, promoin ke mereka biar orang-orang pada datang ke situ dan ngangkat ekonominya di situ ya. Mulia banget kan? Sombong amat. Udah masuk ke lokal wisata Baturadennya, dan tujuan kita adalah pemandian air panas namanya Pancuran 3. Berpengaruh banget. Jadi yang pertama dari sektor wisata. Salah satu pendapatanku adalah dari sektor wisata itu tadi. Selain di Umbul Ponggok, aku juga ada beberapa kerjasama dengan tour and travel yang itu pokoknya intinya di bidang wisata gitu. Otomatis mati karena semuanya ditutup. Terus di studio foto, di bidang fotografi itu paling sering garap wisuda, garap wedding, garap pre-wed, semacam kayak gitu. Dan setelah pandemi ini, wisuda nggak ada otomatis mati, wedding nggak ada otomatis mati. Paling tinggal beberapa pre-wed kayak gitu. Terus dari ekskul ya, dari ekskul itu karena sekolah juga diliburin, otomatis mati. Jadi buat sekarang fokus nikmatin hidup. Jadi orang kalau misal lihat aku itu bakalan sering kebanyakan nganggur. Jadi emang bener-bener free time-nya banyak banget. Bahkan aku sampai bingung sendiri mau ngapain, bosen guling-guling, bosen rebahan.
emang aku dari dulu lebih suka kerjaan yang berat sekalian tapi itu worth it buat maybe life cost sebulan gitu lah. Jadi daripada yang kerjaan enteng tapi harus tiap hari dan itu sama aja buat hidup sebulan gitu kan. Jadi orang-orang kalau misal lihat aku taunya ya nganggur di rumah mulu, sampai bosen jawabin ke tetangga-tetangga gitu, loh mas libur? Iya bu libur. Jadi kadang kalau misal jelasin ke orang bahwa ada konsep kerjaan di mana kita nggak harus tiap hari stuck di situ, itu agak susah mindsetnya orang Indonesia biasanya kayak gitu. Jadi misal aku jelasin, Mas Riza kerjanya apa sih? Aku adalah pengangguran yang gagal jadi pengangguran. Jadi kalau misal dibilang pengangguran sukses itu kan dia sukses nganggur, dia nggak bener-bener nggak ngapa-ngapain. Tapi aku kayaknya nganggur tapi ya ada aja yang dikerjain. Jadi apa ya? Kalau misal dibilang ada yang bilang nganggur ya udah aku ketawain aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, yes aku nganggur. Saran buat temen-temen yang mungkin cari rezeki di bidang yang sama seperti aku, di fotografi, di dunia kreatif, di digital marketing, di dunia digital tanpa Digimon. Pas lagi pandemi kayak gini, mungkin agak susah kali ya. Jadi kalau dunia kalian banyak yang mati gara-gara pandemi ini, yang pertama sih tetap semangat, jangan nyerah sama keadaan. Masih banyak tipe pemasukan di luar sana yang bisa kalian lakukan. Kalau contohnya aku balik karena lagi banyak banget free time semacam sekarang, aku balik lagi ke hobi lamaku, nyari-nyari lomba, ikut-ikut lomba, sekalian bikin konten di situ, terus banyak belajar digital marketing, belajar skill-skill baru, terus kerja sama. Malah jadi ini ketika pandemi ini aku baru nyadar kalau aku punya banyak banget temen yang bisa dimanfaatin. Ini dalam tanda kutip ya dimanfaatin, saling memanfaatkan. Oke, kita ganti katanya, saling memanfaatkan. Jadi kayak aku punya orang yang dia bisa nyediain sayur-sayur segar dalam jumlah banyak dan bisa ngedelivery dalam waktu cepat. Terus kemarin sama teman-teman bikin sebuah platform di masa sekarang di mana orang yang banyak pasar tutup lebih cepat dan lain sebagainya, susah dapetin bahan pangan dan lain sebagainya, kita bantu. Kita bikin sebuah platform yang pas sebelum pandemi nggak kepikiran. Jadi gimana caranya kalian itu ketika pandemi ini jangan nyerah. Kalian ketika pandemi ini itu jadiin opportunity buat kalian buat nemuin skill baru, buat nemuin passion baru, buat break lah dari kegiatan kalian yang biasanya, cari kegiatan baru yang siapa tahu di situ malah lebih mungkin lebih menguntungkan kalau dari segi finansial, lebih challenging, lebih lebih sesuai dengan passion kalian gitu kan. Mungkin kalian yang tadinya kerja di kantor, lihat laptop duduk tiap hari gitu kan, padahal passion kalian mungkin ngapain, bikin cerita buat anak kecil gitu kan. Nah ketika pas masa kayak gini kalian bisa fokus ke passion kalian, mungkin bikin cerita tentang anak kecil, dibikin yang bagus, mungkin pakai boneka tangan dan lain sebagainya, rekam, upload YouTube, dan kemungkinan bisa dapat pendapatan dari situ kan, lumayan kan. Jadi intinya jangan menyerah, jangan jangan pasrah sama keadaan, tetap semangat pokoknya.